Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Wildan Said Channels. Saya Wildan Said dan Anda sedang menonton Wildan Said Channels. Ini kalau misalnya Said buat video kayak gini, nggak bakal jadi masalah nggak sih? Atau bakal jadi masalah nggak sih gitu tepatnya? Ntar orang-orang malah berpikir kalau Said itu kayak, oh wawasannya pendek nih orang. Aku kan di sini posisinya sebagai mahasiswa, pengen banget kayak share atau sharing-sharing gitu kan. Ini cuma Said doang yang ngalamin atau semua mahasiswa juga ikut ngalamin? Takutnya cuma gue doang nih yang ngalamin masalah kayak gini. Takutnya orang malah kayak fine-fine aja gitu, santai. Takutnya gue doang, ntar gue malah diketawain gitu. Nah, Said nggak ada niat bahwa mau mengatakan bahwa pihak ini salah dan pendapat gue lah yang benar gitu kan. Kayaknya masalahnya itu mulainya dari kapan ya? Itu aku berangkat dari Buton ke Jogja. Ya, aku mahasiswa Yogyakarta, salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Yogyakarta. Aku berangkat ke Jogja itu pas habis liburan semester 1 bulan itu, pas akhir bulan 2, bulan Februari. Dan tiba di sana pas kuliah itu cuma sekitar 2 minggu kuliah tatap muka, itu tiba-tiba langsung diumumkan bahwa kita akan kuliah secara online atau biasa kita kenal dengan sistem daring kan. Awal bulan Maret, di situ kita kuliah online. Awal-awal nih kayak, oh kuliah online tuh kayak, aku sebenarnya kayak teman-teman aku itu berpikir enak dong katanya, kuliah di rumah bisa sambil kuliah di kos dong, enak bisa sambil baring-baring, gini katanya. Kalau kita kuliahnya di rumah, kita nggak ada pertemuan gitu. Dan kata lain nggak ada praktikum. Aku udah mikir gitu, nggak bakal ada praktikum. Kan aku jurusannya kesehatan ya. Kayaknya kalau kuliah online, nggak akan seenak itu deh. Yang mungkin dosen mikir kayak gini. Mereka nggak memberikan tugas sebanyak mungkin. Tugas kayak pekerjaan rumah gitu. Karena mereka mikir, oh kita capek. Kami kan itu kuliahnya dari jam 6 pagi. Ini wajib memang udah jadwal kami, jadwal normal, karena aku kan jurusannya ini mahasiswa penata anestesi. Jadi itu katanya dibiasakan untuk selalu jadwal kuliahnya itu pagi, supaya kita terbiasa nanti di ruang operasi, di ruang OK, karena proses operasi itu tidak mengenal jadwal, maksudnya tidak mengenal waktu gitu, bisa subuh, bisa tengah malam gitu. Jadi kita itu jadwal kuliahnya jam 6 pagi, biasanya itu pulangnya jam 8 malam. Dari jam 6 pagi full sampai jam 8 malam. Ini anak-anak kuliahnya dari pagi sampai malam. Kalau begitu nggak usah kita kasih tugas, atau tugasnya kita ringankan aja gitu, tugas pekerjaan rumah. Karena kita kuliah online, mungkin dosen bukan cuma kayak, oh kita kuliahnya jam 8 sampai jam 10 gitu, atau jam 6 sampai jam 8 terus selesai. Gue pikir nggak bakal kayak gitu deh. Kayaknya dosen ini bakal lebih memberatkan lagi. Tentang kuliah kita itu bakal lebih berat lagi gitu. Udah curiga. Oh iya, aku ingat. Pas awal kita kuliah online, hari pertama itu kita bukan cuma kuliahnya doang, tapi pas selesai kelas, kita langsung dikasih tugas. Kuliahnya itu dari jam 6 pagi, terus sambung jam 8 lagi, jam 10 lagi, ini udah beda-beda mata kuliahnya. Terus jam 1, terus jam 3, itu 22 jam. Jadwal kuliahnya 22 jam. Sama selesai maghrib. Setiap masuk jadwal kuliah, maksudnya setiap masuk jadwal kuliah yang lain, ini dosennya setelah kuliahnya selesai, kita dikasih tugas. Setelah kuliahnya selesai, kita dikasih tugas gitu terus. Sampai selama 2 minggu tuh. 2 minggu kita kuliah online kayak gitu terus. Di situ, sumpah, banyak banget teman-teman gue yang mikirnya kayak, oh kuliah online itu enak, bisa di rumah aja. Ternyata kita tuh kayak tugasnya karena banyak banget kan. Jadi teman-teman itu banyak banget yang mengeluh, termasuk gue. Gue juga ngeluh di situ. Dan ada salah satu, di situ kan pemerintah mengatakan bahwa kita harus lockdown kan. Ada beberapa dosen memberi kita tugas. Setelah mata kuliah selesai, dosen memberi kita tugas. Lalu setelah itu, tugasnya, ini yang aneh. Aku nggak ada niat buat menjelek-jelekan pihak dosen atau gimana ya. Aku cuma mau menceritakan tentang apa yang aku alami gitu. Tugasnya gimana? Kerja kelompok coy. Kita harus kerja kelompok. Kerja kelompok dan kata lain, kita harus kumpul
sama sesama teman nih kita harus kumpul semua. Terus teman-teman aku itu nggak ada yang mau kayak, oh kita harus kerja, kita bagi aja deh kerjanya gitu, di rumah aja kita kerja. Nggak mau mereka, karena ini pekerjaan ini nggak bisa dikerjain kalau 1-2 orang gitu, atau kita secara terpisah, karena kita harus benar-benar satu pendapat gitu kan, dan nggak bisa dikerjakan secara grup WA gitu, kacau soalnya. Kumpullah kami di situ, di salah satu kafe gitu kan. Kan boleh dibilang itu nggak ada gunanya pihak pemerintah mengatakan bahwa kita harus lockdown. Di situ sempat setelah kejadian seperti itu kayak mahasiswa itu nggak ada yang berani buat komen di grup besar itu yang ada dosen itu. Takutnya dianggap salah juga gitu. Nanti kayak udah rame di sosmed tentang kelakuan dosen yang seperti itu kan. Baru kayaknya udah mulai tuh dosen kayak nggak kasih tugas kelompok lagi. Itu berapa kali ya pas selama aku di Jogja itu. Awal 2 minggu itu mungkin sekitar 2 kali. 1 kali kita kerja tugasnya ini di kosan teman, kumpul semua nih, teman-teman kumpul. 1 kali lagi di kafe, bayangin. Yang seharusnya kita lockdown, malah kita pergi kerja tugas di kafe. Awal-awal tuh berat banget sumpah, awal-awal kita. Tapi kita ngejalanin proses kuliah secara daring itu, kita ngejalanin. Tapi itu awal-awal sumpah berat banget. Tugasnya menumpuk. Dan waktunya tuh hari ini dikasih tugas, kumpulnya besok. Mungkin para dosen memikirkan bahwa, oh ini anak-anak katanya kuliahnya online gitu. Bakal lebih santai mereka kalau cuma karena di rumah. Apalagi cuma kuliah doang nih. Jadi aku kasih tugas aja lah. Tapi semua dosen berprinsip seperti itu. Bapak, Ibu, dan dengan kata lain, 5 mata kuliah yang kita dapatkan dalam sehari atau 4 mata kuliah ini, kita langsung dikasih tugas. Gimana dong? Kita lagi, misalnya nih, aku kuliah dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, terus dikasih tugas. Terus jam 8 kuliah sampai jam 10 gitu, terus sampai full. Mana waktu gue mau kerjain tugasnya gitu. Sedangkan mau dikumpulnya besok pagi. Terus semua mata kuliah yang kita dalam sehari ini, semua setelah mata kuliah selesai, kita dikasih tugas nih. Itu benar-benar berat banget. Kita stres tuh awal-awal. Oh ya, pernah aku sampai sehari itu pernah sampai kambuh gitu. Soalnya kayak gini loh. Aku kan kelasnya jam 6. Masuk kelas jam 6. Selesai jam 8. 2 jam nih. Selesai jam 8 masuk lagi, selesai jam 10. Itu benar-benar full 2 jam, nggak ada lebih. Emang nggak ada lebih maksudnya, tapi nggak ada kurang, emang full 2 jam. Terus jam 10 sampai jam setengah 12 karena mau sholat kan. Nah di situ seharusnya waktu sholat kita malah gunain buat cari makan gitu. Terus soalnya kuliahnya ini 2 jam itu kan kita e-learning kalau kita nggak aktif di situ, telat aja dikit, ya kita nilainya bakal nggak perfect lah, apalah gitu. Jadi kita itu kayak nggak ada waktu buat masak. Apalagi di situ kan kita disuruh lockdown kan. Lockdown nggak boleh keluar. Nah, aku nggak pusing tuh. Aku tetap cari makan. Gimana caranya? Walaupun orang mengatakan kita harus lockdown di rumah aja, di kos aja, nggak boleh keluar. Tapi gimana? Aku kan kosnya ini per kamar kan, nggak ada dapur di situ. 1 kamar doang. Terus di luarnya udah luar. Ya karena emang pada biasanya kan aku makannya di luar terus. Melalaikan itu aturan bahwa di rumah aja. Soalnya kita makan apa gitu kan. Karena makanan. Aku cari di luar nih. Cari di luar tempat biasa aku makan. Dan apa yang terjadi? Warung itu udah tutup coy. Karena dia harus lockdown. Kalian ngerti nggak? Mungkin hampir 100% mahasiswa di Jogja itu jarang ada yang masak. Makannya di luar. Karena memang pada dasarnya makanan di sana juga emang murah kan. Tapi pas lockdown Pak, Ibu, itu semua warung makan itu tutup. Waduh ini gimana gitu kan. Apakah itu hal-hal seperti itu dipikirkan oleh pemerintah enggak? Hal-hal kecil seperti itu. Pas pengalaman hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gue langsung kayak setiap kuliah gue malamnya harus beli roti gitu. Beli minuman memang gitu kan. 1 minggu dinyatakan lockdown. Itu sumpah demi Allah, warung makan yang biasa gue di sekeliling kampus gue itu tutup semua. Gimana sih hal seperti itu dipikirkan nggak oleh pemerintah? Nah, setelah kejadian seperti tadi itu, aku mikir nih, kayaknya kalau aku pulang kampung, di sana kan kayak ada ibu yang masak, jadi aku cuma tahu makan doang sambil kuliah. Aku pernah numpang lagi di kosan teman aku.
Dia dalam rumah gitu kan, ada kompor, ada peralatan masak. Terus kita mau masak nih. Pas mau masak, kita ayo cari peralatan bahan-bahan masakan gitu. Pas kita ke tempat bahan-bahan masakan itu, di sana ditutup. Itu ditutup, coy. Tutup, mereka nggak mau jualan kan, mereka lockdown kan, kata pemerintah lockdown, coy. Di situ kayak ketawa-ketawa sama stres juga gitu. Ini kita mau makan apa? Mana kuliah padat banget gitu. Kayak jujur ya, kayak peraturan pemerintah itu berbanding terbalik sama peraturan, bukan peraturan tapi kayak kebijakan yang diberikan oleh dosen gitu. Pas langsung aku janjian nih sama teman aku, gimana kalau kita pulang kampung aja gitu. Kita pulang kampung. Muncul dong kayak kalimat-kalimat di Instagram atau apa di sosmed gitu. Ada yang tulis-tulis status gitu. Katanya gak boleh pulang kampung, ntar kamu bawa corona di kampungmu. Kayak gitu. Katanya yang pulang kampung itu bodoh katanya. Pulang bawain corona buat orang tuanya. Ya, aku tahu niatnya buat mengingatkan kan. Aku tahu saudara-saudaraku, kalian niatnya mengingatkan. Di situ tambah pikir panjang. Karena kalau kami pikir kayak, kalau misalnya kami tetap stay di Jogja ini bahaya loh. Kami sehari cuma makan roti. Makan roti sama air gitu. Gak ada warung makan yang buka, coy. Kalau McD nggak tahu ya, itu hari McD masih buka apa enggak. Tapi bahaya juga kalau kita makan 3 kali sehari di McD kan. Kita pulang kampung di situ, sumpah itu bandara full banget. Semua mahasiswa pada pulang kampung. Full. Selama berapa kali ke Jogja belum pernah aku ketemu bandara yang sepadat itu, padat banget. Semua itu mahasiswa pakai masker dan pegang alkohol. Minum dulu coy. Pas tiba di Kendari, itu dia punya BTN kan. BTN itu kosong rumah. Yang biasanya orang tuanya kalau ke kota tinggalnya di situ, tapi orang tuanya kan lagi di kampung. Nah, tinggallah kami di situ. Kami karantina diri. Kami karantina di situ selama 2 minggu. Gue dipanggil coy. Bentar kita lanjut. Gue matiin nih kameranya. Jadi cerita selanjutnya ini saat kami pulang dari Jogja ke Buton. Singkat cerita aja, kami udah sampai di Buton. Awalnya kami pulang di Buton itu, saya karantina 2 minggu, malahan lebih cuy. Tapi 20 hari, saya karantina 20 hari. Di dalam rumah saya, tapi di dalam rumah, di kamar yang ada, kamar mandi, kamar kecil gitu kan. Jadi aku nggak perlu keluar rumah. Cuma pas masuk langsung di dalam kamar tok. Ibu kalau mau masukin makanan, sisa buka pintu dikit, masuk. Terus piringnya diambil lagi. Tapi kalau diambil lagi itu biasa dia semprotin dulu pakai alkohol. Aku semprotin dulu pakai alkohol baru diambil lagi. Pas di kampung, permasalahan yang saya dapatkan lagi bukan mengenai masalah makanan atau lain sebagainya. Itu tentang sinyal guys. Tentang sinyal, teman banget aku bilang guys. Biasanya kan pemirsa. Jadi tentang sinyal. Jadi kalau di kampung saya itu sering mati lampu. Sering banget mati lampu. Bahkan sehari itu bisa berapa kali mati lampu. Tapi nggak tahu ya, ada saat musimnya juga gitu. Nah, kalau udah mati lampu, itu sinyal ikut mati guys. Ikut mati. Dan yang tetap stay nyala ini cuma sinyal 3G. 3G, bukan 4G. Seharusnya kan 4G kan, bahkan 4G plus. Nah, ini tetap stay nyala, cuma 3G. Kalau misalnya lampu padam gitu kan. Dan itu sering banget lampu padam. Kami harus naik ke puncak. Puncak itu kayak perbukitan, daerah perkantoran. Gak ada perumahan di sana, perkantoran tok. Terus di atasnya lagi itu adalah Bukit Lamoliando. Lamoliando itu adalah SOR, sarana olahraga. Itu sarana olahraga dibangun pas di atas bukit. Dan itu keramat banget. Salah satu tempat yang paling keramat di Buton, tempat tinggal saya di Buton Utara. Karena itu di atas bukit dan gak ada rumah di situ. Kalau udah mati lampu kami harus naik ke SOR. Nah, pertama mati lampu. Maksudnya masalah pertama yang kami hadapi. Ketika mati lampu saat siang hari,
hujan-hujan, kami harus naik ke SOR, cari sinyal di sana untuk berkuliah. Yang nggak punya mobil, pakai ini apa, jas hujan. Yang punya mobil bisa pakai mobil. Alhamdulillah ada mobil ada mobil orang tua, jadi bisa digunain deh. Biasanya di sana kalau udah mati lampu, siang-siang itu atau pagi atau sore, itu di SOR di sana itu full mahasiswa. Full mahasiswa. Cuma kan kalau mahasiswa biasa kan nggak ada yang kuliah dari pagi buta sampai jam 8 malam gitu kan. Aku yang kesehatan kuliahnya ini dari pagi buta sampai tengah malam. Kalau di sana selesai jam 8 di Jawa, berarti kalau di Sulawesi selesainya jam 9 kan. Entah mau pergi naik di atas bukit, atau enggak naik di pegunungan, atau enggak naik di atap rumah, cuma buat cari sinyal 3G. Karena kalau sinyal 3G ini kita harus cari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, pas keseringan keluar gitu, nggak lama ini, tetangga saya yang kuliah di Makassar, dia kan di samping rumah saya gini kan, sebelah sana lagi kan ada masjid nih. Dia itu rumahnya pas di samping masjid. Pas sinyal 4G hilang karena lampu padam, karena lampu mati kan. Dia ini lagi kuliah, dia panjat menara masjid. Terus mungkin dia pikir itu kayak lantai yang kokoh atau apa pas di menara masjid. Ternyata itu plafon. Tahu plafon kan? Dia injek di situ jatuh. Dia jatuh. Terus kakinya patah. Kakinya patah dan dilarikan ke puskesmas, ke rumah sakit. Terus di kampung sebelah, bukan di kompleks aku kan. Ada salah satu perempuan, dia sedang mencari sinyal, mau berangkat ke kuliah karena di kampungnya itu nggak terlalu bagus sinyal, jadi harus masuk ke kota dia. Dia datang ke kota, pas di jalan dia karena mungkin fokus ke HP sambil kuliah apa gimana, dia kelindas truk dong. Dia sempat dilarikan di rumah sakit tapi dia meninggal dunia. Itu kampung sebelah aku. Dia nindas truk, cewek, mahasiswa di Makassar. Aku kan biasa kuliahnya kan jam 6 selesai maghrib lah. Kalau di sini berarti kalau 1 jam berarti selesai isya di sini. Kuliah selesai isya. Kalau misalnya kuliahnya, kalaupun hujan gitu kan, kalau siang, aku naik. Kalaupun aku seorang diri, nggak ada teman di SOR, aku naik. Tapi ini masalahnya malam coy. Nah, dosen maunya kuliahnya selesai maghrib. Di sini selesai isya kan. Naiklah aku di SOR. Sendirian di sana SOR. Nggak ada perumahan, benar-benar di itu sarana olahraganya. Lapangan sepak bola kan paling tinggi. Itu benar-benar dikelilingi hutan-hutan, kebun-kebun, nggak ada orang-orang. Dan posisinya, itu sewaktu awal-awal kuliah online itu kan lagi musim hujan coy. Posisinya malam selesai isya, hujan lebat. Aku naik sendirian di sana kuliah. Dan itu sumpah, itu rasanya itu bukan seperti, kan aku matiin lampu mobil, matiin mesin mobil juga, sambil lihat HP. Itu rasanya bukan seperti bahwa di luar mobil ini bakal banyak makhluk halus, enggak. Malahan perasaan aku nih, di dalam mobil itu kan yang berangkat aku doang nih sendiri. Tapi perasaan aku pas tiba di sana, seperti seakan di dalam mobil ini ada banyak banget makhluk. Apalah itu, serasa aku tuh kayak nggak sendirian di dalam mobil, seriusan. Hujan, kan kalau misalnya dalam mobil nih, kita tutup rapat jendela gitu kan, matiin mesin, emang panas kan, tapi itu posisinya hujan. Biasanya kalau kayak gitu tuh nggak bakal panas gitu kan, paling cuma kayak pengap gitu, sambil kaca mobil juga ikut berkabut gitu kan. Tapi ini nggak, situasinya panas, kayak banyak banget orang di situ. Nah, tapi di situ aku tahanin, nggak deh, kayaknya pas aku merasa kayak aku balik ke belakang mobil itu kayak banyak banget orang nyalain mesin mobil, langsung jalan aku. Dan beberapa hari setelah kejadian itu muncullah kayak kebijakan dari pihak dosen. Mereka mengatakan kalau misalnya kalian sedang berkuliah, terus tiba-tiba sinyal kalian jelek atau kurang baik, kalian nggak usah pergi ke tempat lain atau naik ke tempat tinggi untuk mendapatkan sinyal yang baik.
Pokoknya tetap jaga keselamatan kalian, tetap jaga kesehatan. Kebijakan itu keluar di grup besar setelah tersebar beberapa berita mahasiswa yang masalah absurd, mungkin seperti kayak perempuan kampung tetangga saya tadi itu yang terlindas truk, terus ada yang jatuh dari menara masjid, terus ada juga yang kayak beberapa berita lainnya gitu. Aku senang dong, senang banget di situ, senang banget pas ada kebijakan seperti itu. Katanya kalau sinyalnya jelek, nanti informasikan aja ke dosennya, nanti dosennya kasih toleransi kok. Dan pertama, ketika sinyal saya jelek lagi gitu, saya menghubungi dosen, oh bu, dosen saya sinyal saya jelek bu, jadi tadi saya tidak sempat absen karena sinyal saya jelek banget, gak sempat ikut kuliah. Oh ya udah Said, kamu kerja tugas ini aja ya. Ini ibu kasih tugas, bapak kasih tugas. Senang dong gua, senang banget. Karena keseringan mati lampu kan, seperti yang aku bilang. Aku keseringan dong buat alasan seperti itu. Nah, mungkin pihak dosennya berpikir kayak, oh ini anak sering buat alasan nih. Alasan kalau dia telat lah, gak hadir lah, padahal aslinya mungkin dia males. Emang sengaja gak ikut. Nanti menghadap aja, nanti dikasih tugas yang ringan. Dosen mungkin mikir kayak gitu ya. Mungkin sih. Mungkin. Karena aku mikirnya kayak gitu. Mungkin dosen berpikir seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Sampai pernah kejadian seperti itu. Maksudnya aku kirim ke dosen, menghubungi dosen lewat WA. Bu, aku begini, nggak bisa ikut. Dibaca dong, tapi nggak direspon. Berapa dosennya aku kirim pesan kayak gitu ya. Terus pas kejadian yang sama terulang lagi, aku kirim ke dosen yang sama, tapi mata kuliah yang beda gitu kan. Tersusun 3, tapi beda waktu nih, beda minggu gitu kan. Dari pesan aku yang pertama aku nggak hadir, terus yang kedua lagi nggak hadir, yang ketiga lagi nggak hadir. Kalau aku mau kirim pesan itu, aku nggak perlu ngetik lagi, sisa aku copy aja yang di atas terus kirim ke bawah, diganti waktu, diganti tanggal, diganti mata kuliahnya. Udah nggak direspon aku. Aku mau nanya satu hal gitu kan. Bapak, Ibu, mahasiswa itu kan nggak cuma orang kota semua gitu. Apakah pihak dosen berpikir bahwa mahasiswa itu cuma orang kota gitu? Apakah mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya ada orang dari pelosok banget yang datang kuliah jauh-jauh ke kota Yogyakarta, terus sekarang lagi pulang kampung? Awal-awal pas dapat kejadian kayak gitu ya, aku stres nih. Wih, dosen udah nggak respon gitu, udah nggak peduli lagi mereka sama aku, gimana dong? Makin kesini ketimbang aku stres karena itu kan, pusing karena hal-hal seperti itu. Pas yang penting aku udah menghubungi, aku udah kasih alasan, direspon gak direspon, aku udah menghubungi dosen. Pas keluar nilai setelah ujian semester, pas keluar nilai gue minus. Jujur ya, kayak kuliah online itu menyiksa banget cuy. Menyiksa batin. Dan satu lagi, aku ingin ngomong. Itu pemerintah kan mengatakan bahwa kita harus lockdown di rumah aja. Setelah keluar kebijakan itu, semua mahasiswa di Indonesia, malah di seluruh dunia, diubah sistem kuliahnya menjadi sistem online atau sistem daring gitu kan. Nah, yang aku mau tanyakan satu, Pak, Bu, ataupun mungkin pesan aku didengar oleh Bapak Presiden gitu. Yang aku mau tanyakan satu. Mahasiswa semua di online kan? Tapi ini loh, kita mahasiswa online, oke, fix online gitu kan. Tapi kenapa aktivitas masyarakat sama seperti biasa gitu? Cuma mereka yang lockdown 3 hari itu doang baru mereka lockdown. Sisanya sekarang semua sama. Tetap ada yang ke pasar malam, tetap ada yang malam mingguan, tetap ada yang pergi main ke taman, tetap ada yang main ke sarana olahraga rame-rame, tetap ada yang ke pasar, tetap ya semua aktivitas is normally. Wih, so Inggris banget gue. Semua aktivitas berjalan seperti biasa, aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa gitu.
satu doang yang lockdown, yang online, mahasiswa cuy. Gimana susahnya? Kalian harus hafal anatomi nih. Misalnya aku kuliah. Saraf-saraf gitu kan. Tulang-tulang harus kalian hafal. Kuliah online nih di rumah. Tiba-tiba digangguin adik gitu. Atau ya, aku nggak mengatakan bahwa kuliah di rumah itu sulit karena kita mendapatkan tekanan dari orang rumah. Enggak. Cuma kayak kuliah di rumah dengan ada banyak orang dalam rumah, terus dengan kuliah di kosan dan benar-benar hanya sendiri, dan itu rasanya kita benar-benar fokus kalau hanya dalam kosan. Aku nggak dapat tekanan dari keluarga dalam rumah, cuma kayak beda aja gitu, fokusnya bakal beda aja gitu. Kebijakan ini menurut gue itu cuma kayak menyiksa mahasiswa gitu.